Dari kota Hatyai di Thailand, saya akan kembali pulang menuju kota Depok di Indonesia. Perjalanan kali ini saya tidak menggunakan pesawat, melainkan akan menempuhnya via jalur darat dan juga jalur laut. Dan perjalanan ini saya awali dengan menaiki bis KKKL dari kota Hatyai, Thailand menuju Johor Bahru, Malaysia yang berjarak hampir 900 km dengan harga tiketnya yaitu Rp600.000. Dan saya udah pesan tiketnya kemarin H-2 sebelum berangkat melalui aplikasi EasyBook. Kira-kira dengan harga tiket segitu kita dapat fasilitas apa aja? Tonton aja videonya sampai selesai. Yuk. Ya. GNK Tour Bang dah. Ya. KKL Tour. Walaupun penginapan saya dekat dengan Terminal Hatyai, tapi saya tidak naik dari sana karena tidak ada bus yang ke Malaysia yang masuk ke Terminal Hatyai. Jadi kali ini saya naik dari loket yang ada di pinggir jalan, yaitu loket resminya bus KKKL yang gak jauh dari stasiun Hatyai. Oke, 25 baht. Selamat Bang. Thank you. Ya. Oke Bang, terima kasih ya. Ya, sama-sama Bang. Yo, ke teman-teman kita konfirmasi agennya dulu. Konfirmasi tiket. KKL Tour. Ini sih. EasyBook. Nih. เที่ยงครึ่งพี่ Johor. Ya, Johor. This number 1 ไหม number one Number one ya. number one อยากคิดมีพาสปอร์ต Oh ya, paspor. Oke, thank you. Kapun kan. Resikti. Nah, tadi tuh dipintain paspor, terus sama dikasih ini kayak nomor bis, nomor platnya deh. Kalau di tiket sih jam 12.35, sekarang masih jam 11.18, masih lama banget. Ini di depan kita juga ada bis apa nih? KPB Express Signature Class. Jadi di sekitar sini banyak sekali agen bus atau agen travel. Dan sebenarnya ada lumayan banyak nih pilihan bus dari Hatyai, Thailand menuju Malaysia. Selain bis KKKL yang akan saya naiki, ada juga bus KPB Express, kemudian bis Rimaju, bis Alisan, bis Supernice, bis Starmart, dan beberapa bis lainnya. Cuman entah kenapa ketika kali itu saya pesan lewat aplikasi EasyBook, cuma ada pilihan bis KKKL saja. Jadi ya daripada ribet, ya udahlah naik bis itu lagi. Nah, selain pesan tiket bus melalui aplikasi atau websitenya EasyBook, kalian juga bisa pesan tiket secara online melalui aplikasi atau websitenya 12Go. Kemudian bisa lewat websitenya atau aplikasinya Bus Online Ticket, e-ticketing, atau bisa lewat Redbus. Untuk ruang tunggunya oke juga nih, dia ada AC-nya jadi lumayan adem, ada wifi-nya juga gratis, dan ada money exchange atau bisa tukerin uang di sini. Dan ini ada daftar tarifnya, ke Johor Bahru 1.100 baht atau 550.000, lebih murah dibandingkan yang ada di harga di aplikasi. Di sini juga ada colokan listrik gratis, colokannya mirip kayak di negara kita, dan kemudian ada toiletnya juga, teman-teman. Dan ini toiletnya gratis ya, walaupun agak bau belerang sih toiletnya. Busnya udah datang.
this bus? Oh, thank you. Oke, ini bis kita udah datang teman-teman. Foto dulu deh. Dan ini dia bis yang akan membawa saya menuju ke Johor Bahru. Dan kita dapat bis yang usianya masih tergolong sangat muda, yaitu baru 6 bulan. Untuk bodinya sendiri menggunakan bodi dari TMS Bus, bahkan gak hanya bodinya, sasisnya juga menggunakan sasis TMS, yaitu TMS AT400, dan dibekali oleh mesin Weichai. Tujuan akhir bus ini JB Larkin, nanti kita akan turun di sana. Bis ini melewati TBS atau Terminal Bersepadu Selatan Kuala Lumpur dan Butterworth atau Penang. Ini, wih, bisa masih baru nih. Nah, kita duduk di kursi nomor 1. Di sini. Oke, mau dikontrol dulu. Nah, ini tampilan belakangnya seperti ini teman-teman. Seatnya 21, layaknya super top. Cuman dia nggak ada ini ya. Ternyata nggak ada toiletnya. Waduh, perjalanan jauh padahal. Nggak apa-apa lah. Ini ada footrest-nya di belakang. Ada footrest, ada legrest juga. Untuk seatnya buatan APM, kemudian ada colokannya juga. Ada USB-C sama USB-A. Oke, seatnya seperti ini, empuk pakai bahan bludru. Kemudian dapat selimut juga kita. Selimutnya tipis sih, kayak ini. Apa sih? Taplak meja. Seatnya empuk dan terlihat nyaman. Karena dia pakai bludru, terus lebar juga kan, lega, ada pegangannya juga, ada kantongnya, keren. Nah, ini kalau di tengah kayak gini lumayan lega teman-teman. Untuk AC-nya dingin banget. Nah, nih sampingnya kayak gini, nggak ada pilar-pilar yang menghalangi. Oke, berangkat jam 12.33, sangat on time. Selamat tinggal Hatyai, sampai jumpa lagi di lain waktu. Oh, TMS, saya pakai TMS. Kita berangkat. Kurang jaga orang lain yang kena. Betul. Juga naik orang mah. Betul lah. Satu you kena, you sendiri tak bagus lah. Kan? Kita mungkin tak sekali apa mah you salah apa. Oh, macam bas kira-kira kita cari makan, kita mau jaga baik-baik. Bas itu untuk kita cari makan ya. Kan? You bikin rasa apa? Ya aku kayak orang yang mau akan lain yang mana tak fisik lah. Songteo, angkutan lokal. Tarifnya 20 baht atau sekitar 10.000. Songteo ini mirip tuk-tuk. Nah, kalau tuk-tuk tuh sistemnya charter dia, satu mobil. Nah, kalau Songteo tuh kayak angkot. Sebenarnya pengen masih lama-lama di sini, di Thailand. Cuman karena udah takutnya kepanjangan, takut males editnya, jadi ya udah pulang saja teman-teman. Saya rasa udah cukup segini juga. Yang penting udah nggak penasaran lagi naik kereta Thailand yang ekonomi. Dan juga ini baterai jam udah habis. Saya lupa bawa kabelnya, dan kabelnya ini tuh bukan Type C, tapi dia beda lagi, ada lagi kabel khusus gitu. Nah, ini ada fitur yang keren banget nih. Jadi bis ini udah dilengkapi dengan kamera 360. Ini berguna banget sih di bus, karena bus kan banyak blind spotnya ya. Jadi nih fitur yang sangat membantu driver. Kemudian juga di sini speedometer sudah pakai layar LCD dan full digital. Ini kayak bisa gonta-ganti tema atau bisa buat main game kali ya. Main PUBG.
Terus juga nih kilometernya masih 69.000. Ini belum ada 40 pp-an lah nih. Dan di situ ada tulisan TMS. TMS ini adalah karoserinya, yaitu terus maju servis. Dan oh iya, ini bisnya automatic ya teman-teman. Jadi perpindahan giginya nggak berasa. Di sebelah kanan kita ini ada Mall Sentral Hat Yai. Nah, di belakang mall ini ada Terminal Hat Yai. Terus di belakangnya lagi tuh ada penginapan saya. Jadi bis ini nggak masuk ke Terminal Hat Yai ya. Bahkan kalau kita pesan lewat aplikasi itu nggak ada pilihannya tuh naik dari Terminal Hat Yai gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau naik bus dari Hat Yai Thailand ke Malaysia, ya naiknya di loket-loket pinggir jalan kayak tadi itu. Paling enak sih pesan online ya, karena kalau di online itu titiknya kayak jelas gitu. Nah, kalau offline nih kita agak ribet nih cari-cari agennya ada di mana gitu. Jadi emang paling enak online sih. Nah, ini ada mobil sejuta umat di Thailand teman-teman. Ini Isuzu D-Max ya kayaknya. Jadi mobil pick up double cabin gini tuh bener-bener diminati ya di Thailand ini karena pajaknya murah, entah murah apa gratis gitu. Dan juga multifungsi juga, bisa buat bawa penumpang, bisa buat bawa barang. Nah, ini kita melewati perlintasan kereta yang kemarin kita lewatin ketika naik kereta dari Malaysia menuju Thailand nih. Dan ini bagus banget perlintasan keretanya, rapi gitu. Ya maklum juga sih karena ini jalan nasional, jalan internasional malah. Ini jatuhnya tuh udah jalan AHA, Asian Highway. Jadi dari jalan inilah kita bisa terhubung ke negara-negara lain yang ada di Eropa sana. Gokil. Ini orang-orang kalau mau touring antar negara nih lewat jalan ini pasti nih. Nah, ini HS cakep banget nih. Ceper HS di sini tuh banyak yang ceper-ceper gitu, Pak. Dan suaranya tuh macam suara turbo gitu. Songgo. Baru enggak saya habis ini ternyata nggak ada ininya, bagasi atasnya. Nggak ada kompartemen atasnya, jadi kalau mau naruh barang ya di bawah gitu. Nah, fun fact-nya nih ya, selama saya keliling luar negeri ini tuh jarang banget lihat jalan yang
rusak, apalagi berlubang teman-teman. Rata-rata jalannya tuh kayak gini, halus banget, mirip jalan tol di negara kita. Bahkan jalan tol negara kita juga nggak sehalus ini sih kayaknya. Dan juga saya jarang banget lihat jalan cor-coran di sini. Di sini tuh rata-rata jalannya aspal kayak gini. Dan aspal di sini tuh warnanya agak putih. Kalau di kita kan hitam. Ini tuh kayaknya daerah kawasan industri. Soalnya banyak pabrik-pabrik dari tadi saya lihat. Stasiunnya ada di ini di depan tuh stasiunnya. Nah, di sini truknya juga keren-keren loh. Di modif-modifnya tuh modif-modif khas Thailand gitu truknya. Di pemberhentian akhir Songteo yang warna merah dari Hatyai. Welcome to Nah, oke, teman-teman, karena sebentar lagi kita udah mau masuk Malaysia, jadi saya pengen beli paket data lagi, paket data roaming di Bayu. Ini saya nggak di endorse oleh Bayu, mohon maaf. Kita klik aja ini kuota, terus pilih yang menu roaming. Nah, sini ada pilihannya Malaysia. Nah, ini nanti dia bakal otomatis aktif kalau udah ada di negara tujuan gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi sebisa mungkin aktifin paket datanya itu sebelum masuk ke negara tujuan ya, karena ketika kita udah masuk negara tujuan itu paket internet yang kita miliki sekarang ini udah nggak bisa digunakan lagi. Pun kalaupun kalian lupa, sebenarnya masih ada alternatif lainnya, yaitu membeli kartu perdana luar negeri. Biasanya sih banyak banget tuh yang jual di area imigrasi atau di toko-toko negara tujuan. Nanti tinggal colokin aja ke HP kalian kartu perdananya gitu teman-teman. Dan ini kita udah berada di distrik Sadao, yang mana ini adalah distrik terakhir yang kita lewati di negara Thailand. Di situ udah ada tulisannya Sadao Immigration 5, itu nggak tahu ya apa ya, mungkin 5 km kali ya.
Kemarin sih saat naik kereta dari Malaysia menuju ke Thailand melewati border Padang Besar, alhamdulillahnya dapat petugas yang kagak rese-rese amat ya. Dia cuma nanya-nanya aja tapi kagak sampai minta bukti pemesanan hotel dan bukti tiket pulang. Apalagi gak minta unjuk uang. Jadi lumayan mudah prosesnya tuh. Nah, semoga aja di imigrasi yang ini juga mudah ya. Tapi setahu saya kalau masuk Malaysia itu agak ketat sih. Indonesia Pride. Sebelum memasuki border perbatasan, kita akan berjumpa dengan kota kecil ini, dan ini disebut dengan kota Danok. Sebenarnya kota Danok itu nggak ada di Google Maps. Danok sendiri adalah sebuah istilah yang artinya itu pos perbatasan luar, karena kota ini berada di area perbatasan. Untuk menuju ke Danok sendiri, kalau dari Hat Yai kalian juga bisa naik angkot nih, naik angkot merah, kemudian lanjut naik angkot kuning. Dan ini banyak banget nih yang jualan di pinggir jalan. Terus di sini juga ada bus Billion Star dari arah Thailand menuju ke Malaysia. Di depannya juga ada bus lagi. Kalau ini sih udah pasti bis pariwisata karena garis bawahnya berwarna hijau. Tol 4 kita udah di daerah sini. Ya udah, sebentar lagi kita akan masuk border. Dan ternyata di sekitar sini tuh rame. Saya kira sepi, ternyata rame, banyak pertokoan, terus juga banyak manusianya. Nah, ini kita udah sampai di gerbang border perbatasannya nih. Di sini agak chaos ya karena banyak truk yang antri lumayan lama, terus juga ini banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Harusnya sih bis kita langsung masuk aja nih terus belok kiri gak pakai antri. Cuman karena kehalang sama kendaraan yang parkir di pinggir jalan itu, jadi ya gini drivernya kudu selap-selip. Dan ini truknya juga antri lumayan lama. Mungkin prosedurnya agak ketat kali ya. Di border ini juga banyak nih yang jual kartu perdana. Jadi kalau teman-teman lupa ngaktifin data atau males beli paket data roaming, bisa beli kartu perdana teman-teman. Dan ada agen tiket bis juga sama insurance atau asuransi. Asuransi ini sebenarnya penting banget ya buat kalian yang pergi ke luar negeri, karena kita nggak tahu kan di jalan tuh bakal ada apa nanti. Walaupun memang nggak wajib sih, cuma opsional aja. Tapi di perjalanan kali ini saya nggak pakai asuransi teman-teman. Mungkin next bakal pakai sih asuransi. Asuransi itu bisa beli juga kok online, di contohnya kayak di Traveloka gitu. Oke, kita cap paspor. Selesai cop paspor, saya pun bergegas keluar, dan ternyata di pintu keluar udah banyak sekali orang-orang yang menawarkan jasa tukar uang. Akhirnya saya tukarkanlah uang saya ke si ibu ini dari baht ke ringgit. Kebetulan duit ringgit saya cuma dikit aja, sisa-sisa yang kemarin. Sedikit informasi, 1 baht ini untuk saat ini nilai tukarnya itu 13 sen ringgit. Jadi kalau kita nukerin 100 baht berarti cuma dapat 13 ringgit aja.
4, 5, 6. 5 berapa? 6. 100. 100. Ini ya tekan. No, Sorry. ringgit. This is rupiah. My country. Thank you. Ya. New. New. .30 tadi antri 10 menitan terus nggak ditanya apa-apa sih, cuma cap doang terus udah nggak ditanyain apa-apa. Pangan santai. Oke. Dia sampai kau ya, Pak Wan. Oke. Males. Barusan ada pergantian driver teman-teman. Ini satu lagi drivernya kayaknya dari India. Yang satu lagi yang sebelumnya itu drivernya yang udah tua. Anjir, tadi gua nuker 20 bat itu 1 ringgit. Untuk harganya sekarang segini. 20 bat itu harusnya 2 ringgit, 2 ringgit 50 sen. Terus tadi gue nuker tuh 500 bat 50 ringgit. Eits, jangan tenang dulu. Ketika kita sudah berhasil melewati border Sadao, kita akan masuk ke border berikutnya, yaitu border Bukit Kayu Hitam, yang mana ini udah masuk ke negara Malaysia. Di sebelah kanan itu gate khusus kendaraan mobil, dan memang ini lebih megah ya bordernya dibandingkan dengan border Sadao yang ada di Thailand. Kalau sebelumnya kan kita statusnya keluar ya, dari Thailand keluar gitu ke Malaysia, jadi cuma cop paspor aja. Nah di sini pastinya kita bakal ditanya-tanya nih, karena kita akan masuk ke negara Malaysia. Kira-kira ditanya apa aja? Tonton videonya sampai setelah cop paspor ini. Cop paspor. Cop lagi teman-teman. Cop paspor. Oke teman-teman, tadi kita udah lewat proses imigrasi. Yang ini agak ketat sih, tadi ditanyain pulang ke Indonesia hari apa, terus saya jawabnya besok. Terus udah ada tiketnya belum? Saya bilang udah, kebetulan saya udah pesan tiketnya. Akhirnya tadi dia minta mana tiketnya, terus saya tunjukin aja tiket kapal. Kebetulan saya udah pesan tiketnya karena takut kehabisan, jadi ya udah saya pesan aja. Kemarin tadi pagi sih pesannya. Nggak antri sih, lancar banget yang di sini, nggak nyampe 5 menit. Tadi datang masuk situ langsung ke counter, terus kemudian langsung cap, ditanya-tanya, udah selesai, mudah saja. Nah ini suasana di imigrasi Malaysia, ternyata gede banget di sini, gila. Nah ternyata ini tuh bis diesel teman-teman, saya kira tuh bis listrik. Soalnya kalau duduk di depan nggak kedengeran suara mesinnya. Nah ternyata ada knalpotnya tuh. Senyap banget sih emang. Ini tampilan belakangnya seperti ini, lampunya besar, bis-bis di sini lampunya gede-gede. Gila, saya kira bis listrik, soalnya tarikannya juga spontan banget. Ayo, kita naik lagi.
Setelah menunggu beberapa penumpang buang air kecil, ini kita lanjut diberangkatkan lagi. Jadi sejauh ini total penumpangnya baru ada 6 orang aja termasuk saya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya di part kedua ya. Linknya nanti saya cantumin di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang. Jadi terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.